Halo semua, kembali lagi di vlog saya. Jadi untuk di vlog kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan lewat Instagram. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Joshua Prabawa. Om, bahas W212. Oke, unitnya belum ada, tapi ada rekan yang sedang mencari W212. Jadi kalau ada unitnya dan jadi kita ambil, akan saya bahas. Dan spoiler aja, unitnya kemungkinan besar adalah E250. Belum tahu apakah dapat yang Avantgarde atau trim lainnya. Next, dari Christian S. Prasetya, W202 versus E36 maintenance lebih minim yang mana kok? W202 dan E36 itu tergantung. Jadi kalau kita ngambilnya W202 pre-facelift yang ECU-nya masih PMS, wiring harness-nya masih gampang bermasalah, throttle body-nya juga bermasalah, maka E36 itu maintenance-nya akan lebih minim. Cuman kalau dibandingin dengan W202 facelift khususnya tahun 98, 99, dan 2000, W202 pasti maintenance-nya lebih minim. Kenapa? Karena dia cuma satu electric fan, kecuali C230 kompresor gitu ya. Tapi untuk W202 facelift itu sistemnya udah HFM, semuanya udah pakai electric fan, jadi maintenance-nya pasti lebih sedikit. Jadi kita cuman beresin kaki-kaki, tune up mesin, selesai. Oke, selanjutnya dari Mr. Jatnika, berapa sih harga pasaran W202 saat ini? W202 saat ini itu kalau yang manual berkisar antara, yang bagus nih ya, antara 50 sampai 70-an, sedangkan yang Matic itu antara 65 sampai 90-an. Kecuali C240, C240 kadang yang kondisinya bagus tuh udah sampai 3 digit, tapi rata-rata harganya seperti yang saya bilang itu. Usahakan untuk W202 cari yang interiornya masih bagus, bodinya nggak keropos, karena mesin dan kaki-kaki lebih murah untuk dibereskan ketimbang bodi dan interior. Oh iya, AC juga harus dingin karena kompresor AC itu di W202 banyak, harganya mahal banget. Selanjutnya dari Fast Husky 92, kenapa BMW E34 ke bawah nggak ada yang goreng, secara E30 harganya gorengan? Seri 5 itu susah digoreng, jadi kalau kita bawa E34 tuh feelingnya cuman bawa mobil, serasa bawa BMW doang, kita cuman beli merek gitu. Performa 520i dan 518i itu biasa banget, rasanya kayak bawa mobil 1500-1600 cc. Dan kalau mau dibilang mewahnya E34 tuh nggak semewah E39. Jadi sebetulnya E34 itu susah digoreng ya karena entusias tidak melirik mobil itu. Lain halnya kalau kita bicara E34 530i, itu mesinnya V8, larinya kenceng, jambaknya gila. Nah, itu harganya udah mulai mahal tuh. Selanjutnya dari Hakim Saputra, W204 X Taxi atau W203 biasa? Kalau saya pribadi pilih W203 biasa yang kondisinya bagus. Kenapa? Karena W204 X Taxi biasanya pakai mesin M271. M271 itu kalau belum pernah ganti camshaft adjuster, dalam kondisi odometer sudah segondrong itu pasti minta ganti. Sedangkan kalau pertanyaan keduanya, W204 C250 pre-facelift atau C200 pre-facelift untuk harian pemula mobil Eropa? Ambil pre-facelift. Kenapa? Pre-facelift itu gearboxnya 5G Tronic. 5G Tronic itu yang penting gearboxnya nggak kemasukan air, radiatornya diganti, ATF coolernya diganti, sama olinya diganti rutin tiap 60.000, 70.000 km, nggak ada masalah. Kalau yang facelift itu 7G Tronic, harus lihat cara berkendara pemilik sebelumnya. Kalau pemilik sebelumnya suka kebut-kebutan, dalam arti suka berakselerasi kenceng, itu 7G Tronic usianya nggak akan panjang. Sedangkan kalau 7G Tronicnya dibawa santai, jarang berakselerasi tiba-tiba, jarang kickdown, usianya bisa panjang. Jadi agak riskan kalau ngambil yang 7G Tronic. Selanjutnya dari Ria Stanto,
Kemampuan apa yang bisa dipelajari sebelum punya mobil, otodidak atau kursus di mana? Saya pribadi nggak kursus, cuman saya memang ngambil waktu lalu mobil yang kondisinya jelek, yaitu E30, itu untuk dibongkar benar-benar untuk dipelajari. Tapi kalau apa yang bisa dipelajari sebelum punya mobil, saran saya pelajari buku manual mobil yang ingin dicari, karena di buku manual itu dijelasin mengenai instrumen-instrumen cluster, titik dongkraknya di mana, oli yang tepat apa. Kalau semuanya udah paham, mulai pelajari sistem radiator. Selanjutnya dari Wilson Manuel 111, cara flushing coolant yang proper gimana kok? Apa tiap mobil harus beda cara flushingnya? Flushing yang proper dan flushing yang mudah itu dua hal yang berbeda. Flushing yang proper, kita buka selang bawah radiator atau drain plug radiator supaya coolantnya terbuang, dan kita harus buka drain plug di blok mesin, khususnya untuk mesin dari BMW dan Mercy. Drain plug di blok mesin ini susah aksesnya, karena kadang ada tipe-tipe yang harus buka knalpot, harus didongkrak, harus buka ban dan sebagainya. Makanya biasanya kalau untuk flushing coolant yang mudah, yang gampang dilakukan adalah dengan cara membuka selang radiator bawah atau buka baut radiator, terus coolant yang lama dibuang, diisi yang baru, lakukan bleeding udara kalau perlu, jalanin beberapa saat baru dibuang lagi. Kalau mau flush radiator pakai radiator flush ya boleh, tapi jangan terlalu banyak dosisnya. Biasanya di botol itu dikasih tahu perlu dosisnya berapa. Selanjutnya dari Hendra Wicaksana, Mercy bekas yang paling worth it saat ini apa ya? Karena 202 sudah mulai mahal dan 124 sudah tembus 3 digit. Mercy bekas yang paling worth it itu masih 202, karena mahal, definisi mahalnya itu masih di kisaran 60 sampai 80 juta. Istilahnya modal 70 sampai 80 juta udah dapat yang bagus banget. Sedangkan kalau kita ngambil Mercy yang lain itu kemungkinan besar akan habis sampai 100 jutaan. Kalau kita mau ngambil Mercy Tiger misalnya, Mercy Tiger itu bahannya pasti harus ngerestorasi bodi, dan ngerestorasi bodi itu nggak mudah. 124 juga kalau mau cari yang Matic itu angkanya di 80 sampai 100 jutaan. Jadi memang masih 202 yang murah. 203, iya 203 itu harganya udah mulai jatuh ke 60 sampai 80 jutaan. Cuman harga spare part 202 dan 203 itu beda jauh, bisa 3 kali lipat. Jadi masih tetap, meskipun 202 mulai mahal, masih tetap 202 itu yang paling worth untuk dibeli. Selanjutnya dari Lanina Junaidia, mending Mercy apa BMW? Mercy. BMW seperti yang saya pernah bilang di vlog-vlog sebelumnya, itu banyak sekali engineering failure-nya sehingga banyak yang bermasalah. Selanjutnya dari Fair Pradipta, rekomend SUV BMW atau Mercy yang reliable, part banyak dan murah, harga belum digoreng. Oke, kalau BMW itu X5 kode E53, spare partnya banyak persamaan dengan E39, khususnya yang 530i ya. Tapi yang E53 nya ambil yang 3000 cc. Pastikan kalau ngambil SUV itu transfer case 4 WD nya harus berfungsi. Sedangkan kalau Mercy ambil saya lupa kodenya apa, tapi yang ML Class generasi pertama itu partnya substitusi banyak juga dengan New Ice facelift. Selanjutnya dari Touch Journey, Om Tim main motor juga enggak? Sorry, saya nggak main motor. Saya main roda 4 aja. Lalu pertanyaan dari Cornelius Yoram yang terakhir, tips mencari velg yang period correct Om. Oke. Cara nyari velg yang period correct, cara yang paling proper adalah nyari brosur-brosur tuner tua. Jadi misalkan kita bicara BMW, kita cari brosur AC Schnitzer waktu zamannya E60 misalnya atau E39. Di situ akan bisa kita lihat velg AC Schnitzer yang aslinya ditawarkan untuk model tersebut. Misalkan AC Schnitzer Type 3 itu ditawarkan di zamannya BMW E46. Jadi ya E46 pakai AC Schnitzer Type 3 itu period correct banget. Atau misalkan kita bicara Carlson 26, Carlson 26.
Carson 26 itu kalau saya nggak salah zaman W203. Jadi kita lihat dari brosurnya atau bisa cari referensi dari luar negeri, karena di luar negeri juga banyak yang main period correct. Tapi kalau memang toh nggak tahu mau tanya kemana, mending tanya ke teman-teman di komunitas, karena teman-teman di komunitas mobil itu biasanya tahu velg yang period correct untuk tipe mobil kita itu velg apa aja. Oke teman-teman, itu aja untuk session question and answer-nya. Jangan lupa untuk mengikuti sesi Q&A selanjutnya di Instagram saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe video ini.